banyak orang muslim murtad. Ya. Fatwa menyusui orang dewasa. Nomor 1. Nomor 2, fatwa menikahi anak kecil. Iya. Ya. Yang ketiga adalah ini fatwa kirim ke boleh. nih. Iya, kirim ke saya. Yang ketiga Fatwa boleh. Bentar. Nanti Fatwa dilihat fatwa boleh. diterima nggak. Ketiga fatwa itu, fatwa ketiga adalah fatwa boleh bobo dengan mayat istrinya setelah 6 jam. Sebelum 6 jam dia mati. Jadi bininya udah mati, selama dalam 6 jam dia boleh bobo sama bininya. Aduh. Ya namanya saja tuh fatwa pendapat seseorang, itu bukan jadi rujukan penggugat. Bro. Saya kasihan sama Fatwa kamu. bukan jadi rujukan. Jadi selama ini para muslim ngikutin fatwa itu salah dong. Iya, lihat dulu fatwa itu siapa yang berfatwa. Ya, fatwa itu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Fatwa adalah fatwa oleh Ya kalau fatwa menyimpang, rektor, penggugat, agungkan dan hadis ya, dari Universitas Al-Azhar. Ternyata Universitas Al-Azhar punya profesor tuh goblok menurut Ikhwan. Ulama-ulama yang gelarnya syekh, sudah syekh dokter, ya, itu goblok menurut Ikhwan. Bukan 1-2 orang, semua orang profesor itu goblok, yang pintar cuma si Ikhwan. Ya Wan ya? Lu sekolah sampai profesor nggak Wan? Gelar lu apa, ini Wan? yang kamu harus tahu bahwa namanya Gelar kamu apa, Wan? bukan jaminan seorang itu sudah paham Al-Quran dan Sunnah. Ya berarti lu lebih paham dari dia dong. Ya. Apa dia lebih paham dari lu? Betul. Dia lebih paham dari lu apa lu lebih paham dari dia? Sekolah. Para ulama banyak nggak sekolah, tapi pemahamannya nggak demikian. Kalau pemahamannya Yang nggak salah, sekolah lu jangan percaya, diikuti. yang sekolah nggak percaya gitu. Jadi yang sekolah tinggi-tinggi pemahaman sampai itu yang profesor penting, doktor, bukan tingkat pendidikan. dengar. Jadi orang yang sekolah sampai profesor doktor, ya, tinggi-tinggi, ya, lu nggak percaya, tapi ulama yang nggak sekolah, pemahamannya beda, lu percaya gitu. Ya, paling utama pemahaman yang benar, bukan dalam gelar. Ya, gelar itu tidak menjamin bahwa dia itu benar. Ya, kita lihat ya, Paham nggak bagaimana sih kamu? cara-cara muslim ya, menggunakan otaknya untuk berpikir. Jadi lain kali kalau yang para muslim di sini termasuk Ikhwan punya anak, tolong sekolahin anaknya itu pada orang yang buta huruf. Ya. Ya, Jangan yang sarjana S1, S2, S3, profesor atau doktor tuh nggak usah ngajar deh. Kenapa? Karena mereka goblok-goblok. Yang pintar-pintar orang yang buta huruf. Gitu ya. Pemahamannya salah kenapa? Karena dia di sekolah pintar. Iya, kalau pemahaman jadi salah gitu. jangan diikuti. Oh, kalau menyimpang jangan diikuti. Itu semua begitu. Iya. Itu semua bergelar. Yang nggak bergelar malah diikuti. Iya, aneh lu. namanya bergelar pun kalau pemahamannya salah bukan jadi rujukan. Ya sekarang gini, lu dulu sekolah, gue dulu gelarnya apa? Buta Ya nggak huruf. perlu saya kasih tahu. Ya dulu waktu lu sekolah gelar gue dulu buta huruf apa? Yang memiliki pemahaman Waktu lu sekolah, gue dulu buta huruf ya nggak? belum tentu. Waktu lu sekolah, guru lu buta huruf apa enggak? Itu nggak perlu kamu tahu. Saya sekolah di Gue mana. perlu tahu. Lu waktu sekolah guru lu buta huruf apa enggak? Nggak perlu kamu tahu itu. Udah, gue harus tahu, lu jawab aja. Ya, saya soalnya di mute terus, capek saya. Ya, ini di mute. Ya sekarang lu jawab. Lu dulu sekolah guru lu buta huruf apa enggak? Jangan melebar ke sana. Kita bahas tadi. Justru kita ngomongin pendidikan, Ikhwan. Apakah Lu sekolah, fatwanya guru lu diterima itu atau sekolah, tidak? guru lu ngajarin Bagaimana itu, pendapat ahlu? guru lu waktu ngajar, dia sekolah punya titel enggak? Lu lihat pendapat ahlu sunnah tentang pendapat profesor itu. Yang gua tanya, waktu lu sekolah, lu punya guru buta huruf apa enggak? Kamu bertanya sudah lari dari persoalan penggugat. Kita ngomongin soal titel orang lo. Itu orang punya gelar profesor dokter nggak 1-2 hari dapat lo. Ya, lu kira sekolah segampang itu? Kalau lu yang bilang profesor dokter itu bertahun-tahun dia mempelajari Quran, bertahun-tahun dia mempelajari Quran, hadis, tafsir segala macam, itu lu bilang goblok dan lu lebih percaya sama orang yang buta huruf karena pemahaman sesuai sama lu, kan aneh lu. Berarti lu sekolah diajar sama guru yang buta huruf gitu.
Lu udah sekolah diajarin sama guru yang buta huruf gak? Itu pertanyaan anak kecil penggugat. Itu pertanyaan anak kecil yang gue minta lu jawab. Kalau lu memang bukan Kamu anak kok kecil. semakin bodoh penggugat. Bukan. Gue semakin bodoh sekarang. Iya, sekarang kan lu bilang titel nggak menjamin toh. Kalau gitu lu sekolah diajarin sama siapa dulu? Guru lu titelnya apa? Ya, pertanyaan kamu itu seperti anak kecil. Tidak pantas dijawab. Bukan seperti anak kecil, kamu nggak berani jawab. Jadi alasan kamu kabur begitu. Lu dulu sekolah guru lu titelnya apa? Master of buta huruf atau gimana? Titel nggak penting, orang sekolah tinggi-tinggi loh. Buat dapetin titel, bukan biaya murah. Kalau gitu ngapain sekolah tinggi-tinggi orang? Profesor Dr. B.J. Habibie itu ngapain dia sekolah tinggi-tinggi jadi profesor? Pemahamannya beda, pemahamannya salah. Terus sekolah sampai puluhan tahun, pemahamannya salah. Kan aneh dibanding lu yang sekolahnya cuma berapa tahun doang. Hah? Nggak masuk di akal kalau menggunakan logika, heran kamu tuh. Coba gue tanya Pak Kemiri. Pak Kemiri. Atau Pak Wainot Petra boleh deh. Ya. Pak Wainot Petra dulu sekolah gurunya buta huruf apa yang tingkatnya tinggi, Pak? Ya, tingkatnya tinggi lah. Kuliah. Kenapa yang sekolah kenapa nggak ambil guru yang buta huruf, Pak? Ya, sama juga saya terjun bebas, Pak, penggugat. Karena begini ya. Apa yang didapat kecuali ini ya yang saya percaya, kecuali tukang pijet. Itu aja. Kalau yang ilmu yang lain tidak ada. Kalau orang buta. Kenapa? Aneh-aneh aja. Kenapa kita mesti sekolah diajarin sama yang lebih pintar dari kita? Kalau diajarin sama yang lebih goblok, apa yang kita dapat? Orang pintar itu juga bisa menyesatkan penggugat. Kok kamu maksa sekali? Lebih baik berarti kamu diajari sama guru yang menyesatkan dong? Ya, lebih baik kamu tidak punya gelar. Yang penting pemahaman kamu benar. Daripada kamu punya gelar. Lebih baik orang yang nggak punya gelar, tapi pemahaman yang benar. Dari mana lu tahu pemahaman dia yang benar? Ya. Dari mana lu tahu pemahaman dia yang benar? Pemahaman profesor, doktor itu salah semua. Contohnya kamu ini menjelaskan tentang Al-Quran. Kamu kan pemahaman kamu kan goblok. Ya. Pemahaman gua goblok. Berarti itu gua ngikutin profesor itu bukan pemahaman gua loh. Profesor itu goblok-goblok. Berarti lu sekolah dulu sama siapa? Diajarin sama siapa? Anggaplah lu sekolah siapa yang ngajarin lu? Ya. Siapa dulu sekolah? Lu sekolah diajarin sama siapa dulu? Kamu profesor. Waktu lu sekolah, lu diajarin sama siapa? Doh, jangan di-mute. Waduh. Waktu lu sekolah, jadi guru lu siapa? Kamu bertanya, saya di-mute terus. Jawab. Lu sekolah diajarin sama siapa? Ya, pertanyaan kamu saya di-mute. Dari mana? Sekali lagi, lu dulu sekolah diajarin sama siapa? Saya keluar aja. Lu waktu sekolah diajarin sama siapa? Kabur. Gue tanya dulu lu sekolah diajarin sama siapa? Muter kemana-mana. Jadi ya orang goblok itu, orang buta huruf tuh lebih dipercaya daripada orang yang punya gelar profesor. Kan aneh. Bagaimana bisa maju Islam? Yang buta huruf suruh ngajarin yang lebih pintar, kan lucu terbalik. Lagian kan itu tadi sudah ditampilkan. Kalau misalnya itu ditentang, harusnya kan sudah dihapus, nggak dimunculin kan seperti itu. Karena kan penjelasan sudah siapa ininya, siapa itunya kan begitu. Dan kenyataannya memang diketahui orang Mesir banyak begitu. Nah, seandainya itu menyesatkan, itu salah, harusnya kan sudah dihapus seperti itu. Kok ngeyelnya tentang iya itu saya nggak masuk akalnya itu begitu ya. Oke lah yang ditampilkan Pak penggugat misalnya nggak benar,
atau salah atau mungkin menyesatkan, tetapi masih ditampilkan di situ dan terterannya banyak banget begitu, dan itu baru tulisan. Kenyataannya yang dijalankan itu juga ada begitu. Saya pernah lihat tentang pernikahan anak kecil di bawah laki-laki itu, dengan mereka bajunya kembaran semua, itu berbaris seperti sambil bawa kayak pedang kecil begitu. Itu saya pikir ini acara apa, nggak taunya pernikahan, kayak pernikahan massal seperti itu. Nah, itu juga harus dipikirkan. Artinya apa? Ternyata yang itu dikatakan fatwa dijalankan seperti itu. Nah, rujukannya dari mana? Saya kira membuat fatwa itu pasti ada rujukannya dari Quran atau hadis lah, nggak mungkin mengarang bebas. Benar nggak Pak Penggugat? Nah, itu dia. Nah, Ya, maka itu ulama-ulama itu sekolah tinggi-tinggi ya, sampai punya gelar profesor doktor, dan dia seorang syekh. Ya, mereka tuh syekh, rata-rata syekh semua. Ya, dianggap goblok sama si Ikhwan. Kenapa? Karena ada ulama yang buta huruf yang setuju sama pemahaman Ikhwan. Kan lucu. Hah? Masuk di akal nggak begitu? Kalau gitu kamu sekolah dulu diajarin sama siapa? Gue tanya di situ. Nggak mau. Oh, pertanyaan lu kayak anak kecil. Lu jawab aja kalau memang kayak anak kecil, bener nggak? iya. Lu jawab aja, lu dulu sekolah diajarin sama siapa? Orang yang punya gelar lebih tinggi apa yang buta huruf? Kan aneh kalian tuh. Muslim ini aneh-aneh loh. Lagian juga pertanyaannya Bu Yuni juga nggak bisa dijawab kok tadi. Muter aja. Iya, kenapa? Karena nggak ada jawabannya selain muter-muter kemana-mana. Kacau deh. Ini dasarnya dari mana? Nah, dari ayat Al-Quran sendiri. Kenapa ayat Al-Quran itu sendiri keluar? Nah, salah satunya itu untuk melegalkan pernikahan Nabi dengan Aisyah. Itu hadis itu pendukung ayat Quran ini. Gue belum nyampe sono udah alang kabut dia. Ya kan aneh-aneh aja ya Islam ya. Muslim ini aneh loh. Logikanya terbalik. Coba gimana dia bisa sekolah pinter-pinter, bisa memberikan kontribusi buat dunia. Hal yang semudah ini aja mereka nggak bisa mikir. Si Yuni tambah mantep ya. Iya. Mantep Bu, memang mantep. Dia udah masuk TikTok, udah sering ketemu Kristen, ketemu Muslim gitu ya. Dia mulai otaknya bergerak Bu, makin bergerak otaknya. Makanya lu sama dia lu masukin pelan-pelan. Yuni itu lu baik-baikin. Iya, nanti jam 10 nih Bu, ntar lagi nih. Iya. Nanti saya mau Lu kasih dia baik-baikin linknya sama dia. supaya dia masuk. Nanti saya kasih StreamYard linknya, saya kasih dia masuk ke dalam supaya dia ikut baca apa yang saya baca gitu. Mana lu nggak kasih gua linknya? Biar gua kirim ke dia. Itu disentuh tinggal di copy toh Bu, yang dari Pak Pak Lah Penggugat. kirim aja ke WhatsApp lah. Capek gue. Iya. Si Lindsay ngapain jam 5.35 IM baru ini? Dia ini Abuna pre-record. Oh. Abuna itu ya. Nah, coba saya kasih ibu ini deh. Bu Heni. Tuh link yang ini yang punya saya. Ya ntar gue kirim ke dia. Gue bilangin ini si sang penggugat kirim link buat lo. Iya. Itu kalau kita nggak kasih dalil. Kalau kita nggak kasih dalil, ya itu kita baru menghujat gitu loh. Kalau kita punya dalil, kita tunjukin ini dalil dari buku kalian, ini gambar bukunya begini, ini isinya begini. Mau ngomong apa dia? Diam, mengkerut dia di situ. Udah gue kirim ke dia. Mudah-mudahan dia itu ya. Kemarin juga di tempatnya Pak Bom tuh, ya kena tuh satu tuh Muslim, siapa ya namanya ya, yang soal penyusui orang dewasa itu. Oh si Nuha Lestari. Nuha. Gue kasih hadisnya.
Kan dia bilang, oh Al-Quran tetap sama dari zaman Muhammad, ya kan. Gue kasih hadis ayat menyusui orang dewasa, ya kan. Terus gue bacain, ini ayatnya masih dibacakan ketika Nabi meninggal. Pertanyaan gue sekarang tunjukin di surah mana, ayat berapa. Wah, muter kemana-mana, Pak. Jurus gangsing. Wah, saya nggak ngerti Arabnya, kata dia. Lah, emang siapa yang nanya bahasa Arab? Gue bilang. Yang gue tanya di mana ayatnya. Muter. Masuklah makhluk dari Malaysia itu. Itu makhluk dari Malaysia itu benar-benar kayak iblis. Hati-hati tuh. Iya itu. Pula-pula bertamu tapi parah. Tapi Pak Bom sudah komitmen dia tetap mau terima. Karena pertanyaan dia bagus-bagus. Padahal tadi kemarin tuh gue sindir Pak Bom. Kan gue bilang, Pak Bom, ketika Petrus dirasuki iblis saja, Yesus nggak nanya sama iblisnya, woi lu ngapain masuk ke Petrus? Enggak, tapi langsung diusir. Nya kau iblis, gitu kan? Ya kita pun gitu. Nah, begitu juga ketika iblis ya menggoda Hawa, ya kan Tuhan nanya sama Adam, lu dapat dari mana? Oh dari cewek dapat dari mana? Dari iblis. Ada Tuhan nanya sama iblis, ngapain lu iblis kasih menyesatkan si Hawa? Nggak pakai nanya, langsung dikutuk. Iya. Terkutuklah kau, mulai hari ini kau makan debu. Gitu kan? Betul. Kenapa? Karena Tuhan tahu iblis itu licik. Nggak usah dikasih kesempatan ya. Kayak Dani, Johan Anas itu makhluk-makhluk iblis itu. Kata Bu Guru kayaknya harus minta potong kertasnya. Juga pasang gurunya. Apa ini kok kerusuk-kerusuk? Itu Pak Kemiri itu. Oh, biasa. Pak Kemiri belum ganti-ganti itu headsetnya. Bukan, memang situasi dia lagi agak-agak rame juga sih. Oh, Bukan headsetnya, Pak. tapi kayak headsetnya. Batu, Pak. Kalang kabut tuh kalau kita kasih yang kayak begini. Ya, boleh menikahi anak kecil, menyusui orang dewasa. Udah kalang kabut tuh berdua. Muslim itu tuh. Kalau itu ada fatwanya kok, sama satu lagi. Boleh meniduri mayat dalam 6 jam setelah kematiannya. Kan gila. Gauli ya. Itu Iya, kalau saya menggauli boleh. deh ya. Menggauli. Itu bukankah peristiwa menggauli. itu kejadiannya siapa yang meninggal itu ya? Apa? Bibinya atau istrinya? Fatimah, Fatimah. ibunya Ali. Oh. Ya, ibunya Ali. Tantenya itu ya? Ali bin Abu Thalib. Ya, tantenya Muhammad. Jadi alasannya apa? Jadi kan di hadis dikatakan Muhammad buka baju, ya, terus bajunya dipakai tidur di kuburannya si Fatimah, masuk ke dalam ke ininya lubang kuburnya berdua sama Fatimah. Terus pakein bajunya dia ke si Fatimah. Terus ditanya, kamu Rasulullah ngapain? Oh, aku menidurinya untuk mengurangi beban siksa kubur katanya. Nah, tapi kalau kita lihat dia memeluk atau bersenggama itu bahasa Arabnya, sebenarnya itu bukannya yang di samping berbalik sama mayat, bukan, tapi having intercourse, having sex. Intercourse ya, having sex. Iya, iya, melakukan hubungan seks. Tunggu. Berarti benar, sebentar. Yang saya pikirkan adalah waktu masa hidupnya hubungannya Muhammad dengan Fatimah itu bagus nggak? Nggak ada ceritanya sih. Nggak ada kan? Itu kan tantenya itu. Nggak ada. Tantenya. Kan tapi kalau Muhammad kan dapat hak istimewaan. Setiap wanita yang dia lirik dia pengen wajib sama dia. Boleh kan? Iya. Enggak, maksudnya ini kan tantenya. Itu tante kandung. Mau siapapun. Oh, siapapun. Mau siapapun.
orang kaulah binti hakim aja tantenya juga disikat kok. Sampai sampai mati pun disikat ya. Ya ampun. Aduh. Kaulah binti hakim kan itu apa adik dari emaknya. Bibinya juga kan. Iya. Adiknya si Fatimah. Fatimah lagi. Aminah. Amin. Adiknya Aminah. Itu kan begitu keluar ayat yang menghalalkan perempuan untuk diberikan ke dia itu surah 6650. Termasuk tantenya. Bibinya itu si Kaulah binti Hakim. Adiknya ibunya itu. Iya. Makanya si Aisyah kan bilang, waduh, wahai Rasulullah, gua gak pernah ngelihat wahyu turun secepat itu. Melainkan apa yang kamu senangi. Pokoknya dia kalau itu udah keluar ayat aja. Intinya kan si Aisyah udah. Nah ini istilah apa yang sohi. Coba tadi Ikhwan masih ada di sini. Gimana tuh jawabannya? Serem juga ya. Tapi heran nih. Yang dipertahankan apa begitu ya? Horor sekali. Ih. Serem. Sekali masuk ke rumah gua ya goblok-goblok. Yang Hasan, dia Nuhal Lestari. Coba baca dulu hadisnya, baca sampai habis. Coba baca bukunya, baca sampai buku satu biji suruh baca semua sampai habis. Di mana? StreamYard? Apa di Zoom?